Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hidayat, Sekjen Angkatan 9. Pada hari ini, alhamdulillah berkesempatan bertatap muka dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Sudrajat 1. Alhamdulillah beliau sangat welcome untuk menyambut saya untuk tugas ini, terutama dalam rangka wawancara mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan, di mana pada hari ini saya bersama dengan Pak Memen SPD selaku Kepala Sekolah di SDN Sudrajat 1. Mohon waktunya Pak untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya kedatangan Pak Asep Hidayat SPD untuk melakukan wawancara. Tapi saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Memen SPD. Tugas saya di SDN Sudrajat 1, Kecamatan Sinyambul, Kabupaten Majalengka. Baik Pak, kita mulai saja ya Pak ya. Ya. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, kebetulan pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang pengambilan keputusan ya Pak. Ya. Dan saya yakin untuk hal ini sudah terbiasa kita selaku pimpinan mungkin dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak. Ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu Pak? Ya, terima kasih. Mungkin untuk kasus-kasus yang terjadi itu biasanya ada dilema-dilema untuk pengambilan keputusannya. Ya. Jadi saya perlu mengidentifikasi dulu apakah kasus-kasus tersebut permasalahannya itu antara yang benar dengan yang benar atau antara yang benar dengan yang salah. Jadi mungkin saya perlu mengidentifikasi dulu untuk bisa mengambil keputusan akhirnya. Jadi seperti itu ya Pak. Kalau saya simpulkan mungkin yang disebut dengan dilema etika itu antara benar lawan benar gitu ya, Ya, Pak. benar Kalau lawan bujukan benar. moral itu salah lawan benar gitu ya, Ya, Pak, dalam sebuah benar lawan kasus. salah gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Kemudian yang kedua, selama ini gitu ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Iya. Untuk masalah yang terjadi biasanya untuk pengambilan keputusan saya itu pertama-tama mungkin kita harus mengambil dulu atau mengidentifikasi dulu masalah. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Kenapa masalah ini bisa terjadi? Nah kemudian nanti mungkin ketika masalah terjadi kita undang atau kita tentukan siapa-siapa saja mungkin yang terlibat dalam masalah tersebut. Artinya pengambilan keputusannya nanti mungkin kita ambil dengan prinsip-prinsip bisa dengan kekeluargaan, kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat adil lah. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin kalau saya simpulkan, jadi dalam hal ini Bapak mengidentifikasi dulu masalah, mungkin ya Pak ya, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut dan mengutamakan prinsip kekeluargaan dan mufakat gitu ya Pak, secara musyawarah mungkin ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa gitu ya yang biasanya Bapak lakukan selama ini gitu Pak? Untuk hal-hal yang terjadi biasanya kita adakan semacam pemanggilan yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kita panggil, kemudian kita minta mungkin di sana keterangan-keterangan apa yang mungkin diperlukan untuk mencari jalan keluarnya atau solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya,
ya. Berarti yang pertama memanggil ya Pak ya, Ya, memanggil ya. yang bersangkutan, kemudian di sini Bapak nanti akan mengambil istilahnya sama-sama menguntungkan untuk kedua pihak ya, Ya. Pak. Win-win Ya. solution mungkin Ya, itu ya Pak ya. ya. Untuk itu. Kemudian yang keempat nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi gitu. Oh iya. Biasanya apapun yang terjadi, kita setelah memanggilnya itu kita mengkomunikasikannya, ya, mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak yang memang di situ terjadi permasalahan. Jadi mengkomunikasikan, kemudian atau kita dialogkan lah, kita dialogkan supaya nanti mungkin ke dalam pengambilan keputusannya itu bisa secara ada prinsip-prinsip tertentu lah, misalkan prinsip-prinsip yang kita pakai ya kekeluargaan, misalkan gitu Pak ya, kekeluargaan, sehingga nanti setelah mungkin ada kelanjutannya mungkin kita mengadakan semacam bimbingan-bimbingan yang terus-menerus atau komprehensif Pak. Oh iya iya. Luar biasa loh Pak. Berarti Bapak secara komunikasi efektif mungkin ya untuk penyelesaiannya. Ya. Kemudian prinsip kekeluargaan dan juga setelah ditemukan permasalahannya mungkin nanti ada bimbingan khusus gitu ya Pak. Bimbingan khusus agar kedua belah pihak bisa terjadi perdamaian ataupun bisa terjadi solusi yang terbaik mungkin ya Pak ya. Oh, baik Bapak, kemudian ini untuk nomor 5 ya, pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya. Yang saya hadapi biasanya itu ketika kita berhadapan dengan baik itu guru ataupun murid yang ada masalah, biasanya itu punya karakter masing-masing Pak, ya, punya karakter masing-masing. Setiap orang pasti berbeda-beda karakter. Nah, bagaimana kita akan menyatukan karakter tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga didapatkan satu solusi yang terbaik Pak? Oh iya. Atau disebut juga tadi kata Bapak, win-win Win-win solution. solution, ya. Iya, itu Pak. Ya, luar biasa Bapak ya. Berarti memang kan dalam sebuah permasalahan kan terjadi ada karakter yang berbeda ya di antara yang bermasalah tersebut. Ya. Jadi Bapak menyatukan karakter yang berbeda tersebut, kemudian mencari solusi yang terbaik gitu ya untuk kedua belah pihak. Kemudian Bapak ini untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal gitu ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung gitu untuk menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu untuk menyelesaikannya? Kalaupun ada jadwal tersebut, bentuknya atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan gitu? Ya. Ketika terjadi permasalahan, mungkin kita harus bisa menyelesaikannya secara langsung di sekolah Pak. Jangan sampai nanti kita ini akan berlarut-larut. Jadi sifatnya untuk masalah penyelesaian itu namanya apa? Insidental kan? Insidental. Jadi ketika terjadi permasalahan, kita cepat tanggap, kita cepat selesaikan supaya tidak berlarut-larut Pak. Oh iya. Ya, luar biasa sekali Bapak, sangat menginspiratif sekali gitu ya. Jadi ketika ada permasalahan, jadi memang Bapak sistemnya tidak ada penjadwalan mungkin Pak. Jadi insidental ketika kasus itu terjadi mungkin segera mungkin untuk diselesaikan. Ya, Pak. Kemudian yang selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika gitu Pak? Mungkin kita perlu banyak berkomunikasi ya. Mungkin di sini di lingkup sekolah mungkin kita banyak berkomunikasi dengan dewan guru mungkin ya, atau mungkin dengan pihak-pihak di luar seperti dengan komite, atau kita juga mungkin bisa berkonsultasi dengan wabin ya, pengawas pembina begitu ya, pengawas pembina. Jadi kita mungkin bisa
beberapa masukan, nanti kita mungkin ambil keputusan yang terbaik. Luar biasa sekali. Jadi Bapak di sini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ya tidak melepaskan bersama Dewan Guru ya Pak, Ya. selalu bekerja sama dengan Dewan Guru untuk bermusyawarah ataupun rapat. Kemudian Bapak juga melibatkan komite ya, komite juga Wabin ya. Sangat luar biasa. Yang terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ini dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, kita dalam mengambil keputusan itu harus mengutamakan keadilan, Pak. Harus adil, harus seimbang gitu ya, harus seimbang. Kemudian kita juga dalam mengambil keputusan itu harus bijaksana, toleran lah, bijaksana, toleran. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu kita utamakan adalah ajas kekeluargaan, kekeluargaan untuk mencapai mufakat gitu, dalam mengambil keputusannya. Ya, ya terima kasih Bapak. Jadi kesimpulannya pemimpin itu adalah harus adil ya Pak ya. Adil. Harus adil, kemudian bijaksana, teliti juga toleran dan yang pasti ajas kekeluargaan ya Pak. Ya. Ajas mufakat karena di sini adalah sebagai satu keluarga mungkin memusyawarahkan secara intensif gitu ya Pak. Ya, ya. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas semua jawaban-jawabannya pada wawancara kita pada pagi hari ini. Semoga Bapak sehat selalu dan terus maju SDN Sudrajat 1 di sini. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala SDN Sudrajat 1 yang sudah memberikan inspirasi bagaimana ketika mengambil sebuah keputusan yang berupa dilema etika ataupun rujukan moral. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak Kepala Sekolah, juga untuk seluruh Dewan Guru di SDN Sudrajat 1. Dari topik hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asikin Hidayat, CGP Angkatan 9 Kabupaten Majalengka dari SDN Manis 1. Pada hari ini saya bertemu dengan Ibu Kepala dari SDN Cidadap 1 untuk mewawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Bagaimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Sebaliknya bagaimana? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah memberikan waktu untuk bisa bertemu dengan Ibu pada hari ini. Kemudian berbicara, bincang-bincang sebentar untuk mewawancarai bagaimana ketika Ibu mengambil sebuah keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Sebelumnya mohon maaf Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayat Nuryati, Kepala SDN Cidadap 1, Kecamatan Singambul, Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah pada pagi ini kedatangan CGP Angkatan 9 ya, Bapak Asikin Hidayat. Kami di sini sangat berbahagia dan mendukung positif dengan kegiatan guru penggerak. Semoga dengan adanya kegiatan guru penggerak, pendidikan khususnya di Cingambul semakin meningkat. Terima kasih Ibu untuk semua yang diberikan oleh Ibu, fasilitas pada hari ini. Mohon maaf ada sering kewawancara ya Bu ya, untuk kali ini tentang keputusan ketika Ibu mempunyai masalah di sekolah, bagaimana dikaitkan dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan gitu. Untuk kita mulai saja ya Bu ya, wawancaranya. Untuk yang pertama, saya mau menanyakan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu bisa dilihat di mana kalau dilema etika itu benar dengan benar ya, sementara bujukan moral itu benar dengan salah. Tentunya ini merupakan sesuatu yang merupakan dilema bagi kita untuk menentukan mana yang tepat untuk kasus tersebut. Mungkin Ya. itu Pak. Ya, boleh saya simpulkan ya Bu ya, Ya. bahwa dilema etika itu adalah benar melawan benar ya Bu ya. Ya, Untuk ya. bujukan moral itu adalah kita ketika benar melawan sesuatu hal yang salah gitu ya Bu ya, secara hukum. Baik Ibu, sangat menginspirasi sekali. Untuk pertanyaan yang kedua ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu? Mungkin ada beberapa langkah dalam mengatasi hal tersebut. Yang pertama itu saya mengidentifikasi dulu permasalahannya, lalu melihat pihak-pihak mana saja yang terlibat. Kemudian kami itu bermusyawarah ya dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga kami bisa menyimpulkan atau menentukan keputusan yang secara kekeluargaan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Mungkin itu Pak. Oh gitu ya Bu ya, terima kasih jawabannya Bu. Kalau saya simpulkan mungkin Ibu ada proses mengidentifikasi masalah ya Bu ya, Ya. kemudian menentukan siapa yang terlibat di sana dan menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan mufakat itu Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Kemudian yang ketiga ini pertanyaannya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkahnya biasanya itu saya memanggil dulu kedua belah pihak ya, untuk mengidentifikasi permasalahannya, di mana letak permasalahannya, apa pemicunya, lalu memikirkan secara bersama-sama untuk menemukan solusi terbaik, sehingga solusi tersebut itu tidak merugikan kedua belah pihak. Iya seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu memanggil mungkin ya untuk yang bersangkutan, kemudian meminta keterangan, kemudian di sana akan terjadi win-win solution gitu ya Bu ya, untuk kedua belah pihak. Nah untuk selanjutnya Ibu nih, pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira Ibu hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi gitu oleh Ibu? Berdasarkan pengalaman yang saya telah terjadi pada saya, yaitu saya melakukan komunikasi yang efektif atau dialog ya dengan pihak-pihak yang bermasalah, memikirkan prinsip kekeluargaan agar dapat menghasilkan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dan kadang kami juga itu memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi di antara pihak-pihak tersebut. Oh, seperti itu ya Bu ya. Sangat menginspirasi sekali Ibu ya. Jadi di mana selama ini membangun komunikasi efektif ya yang Ibu laksanakan itu, kemudian dengan prinsip kekeluargaan, dan pada akhirnya ada sebuah bimbingan secara menyeluruh mungkin gitu ya Bu ya. Mohon maaf Bu, yang selanjutnya ini pertanyaan yang kelima,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Memang banyak sekali tantangan ya, terutama karena kita ini menghadapi karakter orang yang berbeda-beda. Dengan karakter orang yang berbeda-beda, kita pun memerlukan kesabaran dan ketelitian dalam mengambil sikap. Bagaimana mencari win-win solution ya dengan tanpa berisiko, dan itu membutuhkan semua pihak, warga sekolah, baik sebagai pimpinannya saya, guru-guru, ataupun mungkin bahkan dengan komite itu dibutuhkan. Iya. Oh, jadi untuk ya memang ya Bu, seperti biasa ya ketika kita ada masalah itu kan dari berbagai karakter orang ya, mungkin dari Ibu tadi mencari solusi yang terbaik gitu agar tidak terjadi resiko berkelanjutan gitu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, ini untuk pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal gitu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat gitu ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada, misalnya bentuknya seperti apa atau prosedurnya seperti apa itu, Bu? Sampai saat ini saya tidak memiliki jadwal. Biasanya jika ada kasus-kasus berupa dilema etika, biasanya saya langsung menyelesaikannya pada saat itu juga. Dan sampai saat ini alhamdulillah masalah-masalah yang terjadi bisa kami selesaikan gitu. Oh gitu ya Bu ya, berarti insidental Bu ya, sifatnya kalau misalnya harus diselesaikan hari itu berarti Ibu langsung bertindak gitu ya. Ya sangat inspiratif sekali Ibu. Sebab kalau ada masalah ditunda-tunda itu biasanya berlarut-larut ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya Ibu, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa gitu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Ibu? Untuk sampai ini ada yang membantu biasanya masalah-masalah yang berhubungan dengan guru ya. Jadi kami kalau misalnya tidak bisa mengatasi langsung, saya itu meminta bantuan pada pengawas pembina. Iya. Berarti Ibu berkolaborasi dengan guru-guru mungkin ya, ataupun konsultasi dengan komite atau dengan pengawas sekolah gitu ya Bu ya. Luar biasa Ibu. Kemudian ini yang terakhir ya Bu ya, pertanyaan yang terakhir, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Ibu petik ini dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu apa Ibu? Dalam pengalaman yang bisa diambil itu sikap-sikap keadilan, bijaksana, teliti, toleransi, menjunjung tinggi ajas mufakat itu, dan terutama itu kekeluargaan gitu. Sehingga jika hal tersebut sudah dijunjung oleh kita, insya Allah pembiasaan diri kita itu juga akan tanggung jawab pada setiap keputusan itu akan mudah untuk diambil. Seperti itu ya Bu. Terima kasih atas semua jawabannya Ibu. Mohon maaf terganggu waktunya ya. Pada hari ini saya ajak bincang-bincang untuk wawancara tentang keputusan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang Ibu alami di sekolah. Untuk itu sekali lagi terima kasih ya Bu ya, telah bersama saya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan SDN Cidadap 1 semakin maju gitu ya Bu ya. Amin. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala SDN Cidadap 1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.